Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rindiani dengan NIM 1905520178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik audit investigatif, yaitu wawancara dan interogasi. Selanjutnya, apa sih wawancara dan interogasi itu? Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Wawancara adalah suatu yang sering dilakukan auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Sedangkan interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri wawancara dan interogasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari wawancara. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Wawancara bersifat netral dan tidak menuduh merupakan salah satu perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory dalam melakukan wawancara tersebut. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang sedang diwawancarainya. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh dari investigative information yaitu apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang sedang diperiksa. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu ada wawancara dapat dilakukan pada awal interogasi. Kenapa demikian? Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui oleh pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka semakin baik pula wawancara tersebut. Wawancara terkadang dipaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan kecurangan tersebut dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Untuk ciri-ciri yang keempat yaitu wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang di kantornya atau sedang di perjalanan atau di sudut jalan, dalam mobil, dan di lain tempat yang sedang didatanginya. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan khusus yang telah disediakan sebelumnya. Untuk ciri-ciri yang kelima, yaitu wawancara harus bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Artinya, sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang sedang diterimanya selama wawancara tersebut berlangsung.
Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan penghentian wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Untuk ciri-ciri yang keenam, yaitu investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang sedang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan yang sedang terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengganti perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksaan perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Pada gilirannya, ia akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu. Juga kalau diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi tersebut. Untuk ciri-ciri yang terakhir ada mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Mencatat secara sporadis memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara itu dilakukan. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada ciri-ciri dari interogasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Interogasi bersifat menuduh yaitu seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pertanyaan atau pernyataan yang bersifat menuduh seperti contoh, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikitpun bahwa Anda yang melaksanakan atau merencanakan tindak pidana korupsi ini." Sangat diperlukan untuk diperhatikan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaan berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatan dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya tersebut. Untuk ciri-ciri yang kedua, yaitu ada investigasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang ini telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara yang bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh si investigator tersebut.
Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai kecurangan sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Contoh, seseorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu melakukan kesalahan atau sudah bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Untuk ciri-ciri yang keempat, yaitu investigasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Untuk ciri-ciri yang kelima, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada suatu privasi atau privasi seseorang, tidak terganggu atau mengganggu orang lain, dan orang tersebut bebas dari halangan lain. Untuk ciri-ciri yang keenam, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilaku selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini harusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Untuk ciri-ciri yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu ada investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dalam posisi itu. Artinya, membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan yang dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan oleh si investigator. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuan yang dilakukan pada saat wawancara tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik wawancara. Bagaimana sih wawancara itu dilakukan? Di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum wawancara dilakukan, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan kecurangan, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas beberapa investigator. Mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini.
Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaan atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam wawancara pelaku akan cepat mengetahui fakta yang belum diketahui oleh si investigator. Untuk tahap yang kedua, di sini ada wawancara harus dimulai dengan orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan suatu kecurangan, dilanjutkan dengan orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urut-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui si investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya suatu kecurangan. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancara sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator pada saat wawancara berlangsung. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan sekalipun melalui persekongkolan. Ini memudahkan investigator mendapat informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Untuk tahap yang ketiga, di sini ada pertimbangkan juga keletihan fisik dan psikologis dari investigator. Artinya, pertimbangkan juga keletihan fisik dan psikologis dari investigator yang sudah bekerja berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan mewawancarai berpuluh-puluh orang dengan berbagai temperamen dan kepribadian yang berbeda. Keletihan ini bisa mendorongnya memusatkan tuduhan pada seseorang atau orang-orang tertentu dengan mengabaikan bukti lain. Selanjutnya, tahap yang keempat, yaitu sewaktu mewawancarai seseorang, catat detail dan yang diberikannya tanpa menginterupsinya. Artinya, sewaktu mewawancarai seseorang, catatlah detail yang diberikan tanpa menginterupsinya. Jika kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan setelah ia selesai menjawab. Contoh, yang diwawancarai mungkin menyebut satu nama baru dan investigator menginterupsi dengan pertanyaan, "Siapa dia?" Jawabannya sederhana. Inul itu adalah nama kelakarnya Siti Nurhalizah yang dikenal oleh si investigator sebagai manajer akuntansi. Namun, pertanyaan sederhana ini merupakan interupsi yang mengganggu proses berpikir dan berkomunikasi dari orang yang diwawancarai sehingga mungkin ada hal-hal penting yang terlewatkan. Untuk tahap yang kelima, yaitu beri kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya sendiri. Misalnya saja, orang itu ingin membuat sketsa dari ruang kerja atasannya, di mana meja kerjanya, di mana lemari besi tempat menyimpan uang dan dokumen berharga, di mana komputer, ciri-ciri istimewa dari alat yang dipergunakannya, dan lain sebagainya. Sketsa-sketsa ini mungkin penting sewaktu pemeriksa mencocokkan dengan pengamatan fisik atau sewaktu melakukan suatu penggeledahan. Selanjutnya untuk tahap yang keenam, tanyakan fakta apa saja yang menurut dia terjadi atau mungkin terjadi. Ketika wawancara tentang fakta-fakta sekitar kasus itu, tanyakan apa yang menurut dia terjadi atau mungkin terjadi. Siapa pelakunya dan mengapa. Teman-teman sekerja sangat
mengenal satu sama lain. Mereka menghadapi masalah yang sama atau diketahui di antara mereka. Mereka mempunyai konflik pertemanan atau sebaliknya, intrik dan dendam. Mereka bisa merupakan pengamat yang baik atau juga yang bias. Keterangan yang diberikan dalam wawancara menceritakan tentang orang lain, tetapi juga menceritakan orang yang memberikan keterangan atau obrolan kecil seringkali bermanfaat bagi investigator dalam merencanakan strategi untuk menginterogasinya. Untuk tahap yang ketujuh, yaitu wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Ini sifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu, ataupun terganggu dengan orang lain. Sifat alamiah manusia ini terkadang terlupakan oleh si investigator. Sifat alamiah ini menjadi menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Untuk tahap yang terakhir, yaitu yang ke-8, perhatikan ruang khusus untuk wawancara. Dengan ruang wawancara yang berbeda, pastinya juga untuk keperluan yang berbeda pula. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa saran untuk pengadaan ruang wawancara. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, tidak diganggu suasana pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, dan juga tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak berkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Artinya, jangan memberikan kesan bahwa ia adalah seorang tahanan. Yang bersangkutan bisa saja menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Untuk poin yang ketiga, yaitu ada hilangkan segala sesuatu yang mengganggu. Artinya seperti dinding dengan warna-warni yang mencolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. Barang-barang kecil seperti kunci, kipas, stapler, dan lain-lain harus jauh dari jangkauan orang yang sedang diwawancarai sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai sehingga tidak akan dapat dilihatnya. Kalau dapat, ruang ini tidak berjendela. Tetapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah jendela tersebut di belakang orang yang sedang diwawancarai. Untuk poin yang keempat, yaitu penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah yang sedang diamati oleh investigator kepada yang diwawancarai. Untuk poin yang kelima, yaitu meminimalkan kebisingan apapun, misalnya suara telepon.
Meminimalkan kebisingan apapun, jangan ada telepon dalam ruangan, telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat nada panggil saja. Untuk poin yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak berbeda atau beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan senderan tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilaku selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia alert, terbangun, dan siaga. Sedapat mungkin, ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Untuk saran yang terakhir, yang ketujuh, yaitu denah ruang wawancara yang berbeda untuk kedua keperluan yang berbeda pula. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai denah ruang wawancara dan interogasi. Sebelumnya, ruang wawancara atau ruang interogasi sebagaimana diusulkan Inbau et al. Ruang ini berukuran 3 x 3 meter. Denah di bawah menggambarkan yang pertama untuk ruang tersangka, yang kedua dengan cermin pengamat, yang ketiga dengan orang ketiga dalam ruang wawancara, dan yang keempat dengan penerjemah atau yang disebut dengan interpreter. Untuk gambar yang pertama bisa dilihat gambarnya, yaitu untuk denah ruang tersangka. Denah ini menggambarkan ruang wawancara yang standar. Apabila memungkinkan, perlu ada ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Di sini kursi antara tersangka dan investigator itu berhadapan-hadapan. Dan di sebelah tersangka tersebut ada meja, dan tidak lupa untuk sebelah tersangka itu pintu harus tersedia dan tidak boleh terkunci. Untuk gambar yang kedua, di sini ada denah dengan cermin pengamat. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamat dapat melihat ke arah ruang wawancara, tetapi orang yang ada di dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung di dalam ruang wawancara. Bisa dilihat di sini antara kursi tersangka dan investigator masih berhadapan-hadapan dengan ada cermin satu arah di sampingnya. Berikut ada manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamat atau yang disebut dengan interview observation room. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau mengamati gejala perilaku. Ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Hal ini akan dibahas di bawah. Untuk poin yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarainya, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara tersebut. Saksi pria ataupun wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan
ancaman, dan bujukan terhadap orang yang sedang diwawancarai. Untuk poin yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri, atau sedang bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Untuk poin yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan. Contoh, ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam satu ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelahnya, seorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberitahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Untuk denah yang selanjutnya yaitu gambar 3 dengan orang ketiga. Di sini kursi tersangka bisa dilihat masih berhadapan-hadapan dengan investigator dengan ada tambahan orang ketiga dalam suatu ruangan. Dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban, anak ini harus ditemani oleh orang tuanya atau orang lain. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus kecurangan, namun seandainya harus ada orang ketiga semacam ini, pengaturan tempat duduknya adalah seperti digambarkan denah yang telah saya tampilkan. Untuk denah yang keempat atau yang terakhir di sini ada denah dengan penerjemah. Orang yang diwawancarai atau pewawancara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Bisa dilihat di sini kursi tersangka dan kursi investigator masih berhadapan-hadapan dengan ada cermin satu arah di sampingnya. Tidak lupa ada interpreter di dalam ruangan tersebut. Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara harus dilakukan dan tempat di mana wawancara dilarang untuk dilakukan. Melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi yang dibahas di atas. Kalau hal ini diusulkan oleh tersangka, investigator sepatutnya mencurigai dan menolak usul ini. Tempat umum yang tertutup mungkin diusulkan tersangka persepsi dengan alasan privasi, tetapi tempat umum sesungguhnya memberikan persepsi yang negatif bagi investigator, terutama di Indonesia. Meskipun biaya restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung investigator, kesan bahwa ia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari lagi. Untuk pembahasan selanjutnya di sini akan membahas mengenai Behavior Symptom Analysis atau BSA. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Behavior Symptom Analysis atau BSA. Secara harfiah, Behavior Symptom Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Sejak tahun 1942, Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago. Dalam tahun 1990-an, Reid meraih 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran atau kebohongan di luar lingkup poligraf. Penelitian ini dibiayai oleh The National Security Agency sehingga sebagai the NSA Study. Penelitian ini menunjukkan adanya
3 tingkat atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama, ada verbal channel. Verbal channel adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata yang digunakan untuk mengirimkan suatu pesan. Untuk yang kedua, yaitu ada paralinguistic channel, adalah ciri-ciri percakapan di luar ucapan. Dan yang ketiga, ada non-verbal channel, adalah sikap tubuh, gerak tangan, dan juga mimik wajah. Di sini saya akan menjelaskan verbal behavior dan juga paralinguistic behavior. Yang pertama ada verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan, yaitu berbohong, mengelak atau menghindar, mengakui secara tersamar, dan menceritakan apa adanya. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dapat dihendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Dan kalau terpaksa ia akan memilih deception. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak akan ada kecemasan. Teknik menghindar juga dilakukan dengan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sesungguhnya tidak relevan. Misalnya, kenapa Anda pikir saya akan melakukan hal semacam itu? Untuk contoh yang lain, yaitu memangnya saya sebodoh itu. Selanjutnya, cara lain adalah berbohong dengan menunjuk pada sesuatu. Misalnya, rekanmu sudah menanyakan hal itu. Sudah kujawab pertanyaannya, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Subjek yang jujur akan membuat bantahan yang luas, sedangkan subjek yang berbohong akan menyampaikan bantahannya. Subjek yang jujur akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sedangkan subjek yang berbohong akan mencari celah kebenaran di antara kebohongan yang besar. Strategi lain untuk menekan perasaan cemas adalah memberikan pernyataan yang kelihatannya mengingkari kepentingan pribadi. Sebelum memulai dengan kalimat yang berisi kebohongan, contoh pernyataan misalnya, aku tak bermaksud menginterupsi Anda, namun untuk contoh yang lain, bukan aku tak mau menjawab pertanyaanmu, namun untuk contoh yang lain juga, gue bukan ngomongin si A, dan lain sebagainya. Subjek yang jujur akan memberi jawaban yang spontan, sehingga subjek yang berbohong akan memberikan jawaban yang sudah dihafalkan atau dilatihnya secara berulang-ulang. Dalam menghadapi wawancara, subjek yang jujur dan subjek yang berbohong akan mempunyai proses berpikir yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ada 2 macam verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang, yaitu yang pertama penggunaan non-contracted denial. Bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong atau juga contracted. Dan yang kedua disebut dengan non-contracted. Non-contracted denial digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal jawabannya. Dan yang kedua di sini ada listing. Subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran, misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau bisa berubah dengan angka 1, 2, 3 atau seterusnya. Untuk pembahasan yang kedua, di sini ada paralinguistic behavior.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Ciri-ciri percakapan tertentu ini atau sering disebut dengan paralinguistic behavior inilah yang harus diamati oleh si investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih atau lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi. Berikut adalah ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui oleh investigator. Yang pertama ada responses latency atau masa atau periode keheningan. Responses latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA study, responses latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana. Patut dicurigai, responses latency tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respons latency dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contoh, di mana Anda tinggal? Respons latency ini dijadikan patokan untuk mengukur respons latency terhadap pertanyaan yang juga sederhana, tetapi bagi subjek mengandung bahaya seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda. Yang kedua, di sini ada early responses atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau response time adalah early responses atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal dari saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaan dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early responses, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkannya. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah atau denial respon. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini, kegugupan subjek jujur sudah mereda atau ia hanya gugup pada awal wawancara. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terpojok saat ini. Untuk ciri yang ketiga, di sini ada response length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta oleh investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang dinyatakan dan ia tidak mengalihkan topik pembahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat, sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Untuk poin yang keempat, di sini ada response delivery atau penyampaian jawaban.
Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan, tinggi rendahnya nada, dan kejelasan. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Tanggapan yang jujur, tetapi dalam luapan kemarahan, sering disampaikan dalam penggalan kata-kata atau clickbait word yang jelas, tegas, dan mantap, seperti, "Hei, dengarkan, aku tidak mencuri uang itu." Subjek yang jujur ingin si investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam atau mumble. Untuk poin yang kelima, di sini ada continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban mengalir sebagai satu alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung-menyambung dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Selaku investigator, kita tidak bisa menebak apa yang ingin dikatakan. Mungkin ia mau mengatakan, "Saya tidak pernah ke rumah Pak Gunadi," atau "Saya tidak pernah bertemu Mandika." Yang kita ketahui, subjek merasa tidak nyaman menyelesaikan jawabannya. Untuk mengatasi kecemasan, ia berhenti atau ditandai periode keheningan dan mengubah pertanyaan dengan bantahan yang sangat spesifik. "Saya tidak bertemu dengan Mandika hari Sabtu malam." Ternyata jawaban yang spesifik merupakan jawaban jujur. Ia dan Mandika ke rumah Pak Gunadi pada hari Minggunya. Untuk poin yang keenam, di sini ada erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian, ia mengatakan, "Cuma bercanda kok," diiringi gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendeham setelah mengucapkan suatu bantahan. Percakapan dalam wawancara berikut memberi contoh erasure behavior atau perilaku yang menghapus apa yang sedang dilakukannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan suatu pesan. Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan. Pengakuan adalah motivasi terkuat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.